Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfonsius Asep dengan NIM 061230059. Saya mahasiswa semester 2, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipah Maumere. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan elastisitas permintaan, average revenue, dan marginal revenue. Tidak berpanjang waktu, kita masuk pada inti dari video kita kali ini. Jadi yang pertama tentang pengertian elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang mengukur sejauh mana permintaan suatu produk berubah sebagai respon terhadap perubahan harga produk tersebut. Elastisitas permintaan yang tinggi menandakan bahwa permintaan konsumen sangat respons terhadap perubahan harga. Sedangkan elastisitas yang rendah menandakan bahwa permintaan relatif tidak berubah meskipun terjadi perubahan harga. Dengan memahami konsep elastisitas permintaan, produsen dan pemerintah dapat membantu keputusan yang lebih baik terkait penetapan harga dan kebijakan ekonomi. Yang berikut kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang pengganti. Jika terdapat banyak barang pengganti yang dapat digunakan sebagai alternatif, maka elastisitas permintaan cenderung tinggi karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke barang lain jika harga suatu produk mengalami kenaikan. Yang kedua, tingkat keharusan produk. Produk yang dianggap keharusan atau esensial bagi konsumen cenderung memiliki elastisitas permintaan yang rendah karena konsumen akan tetap membeli produk tersebut meskipun harga naik. Yang ketiga, proporsi pendapatan yang dihabiskan. Produk-produk yang memerlukan proporsi besar dari pendapatan konsumen cenderung memiliki elastisitas permintaan yang tinggi karena konsumen akan lebih sensitif terhadap perubahan kerja. Yang keempat, waktu. Elastisitas permintaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor waktu. Permintaan suatu produk menjadi elastis jika jangka waktu tertentu karena konsumen memiliki waktu untuk menyelesaikan perilaku belanja mereka. Yang berikut, preferensi konsumen. Preferensi konsumen terhadap suatu produk juga dapat dipengaruhi elastisitas permintaan. Produk dengan loyalitas merek yang tinggi cenderung memiliki elastisitas permintaan yang rendah. Yang berikut, hubungan elastisitas permintaan dengan average revenue. Elastisitas permintaan memiliki hubungan yang penting dengan pendapatan rata-rata atau average revenue suatu produk. Average revenue adalah pendapatan total yang diperoleh dari penjualan suatu produk. Jadi hubungan antara elastisitas permintaan dengan average revenue dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, elastisitas permintaan dan marginal revenue. Jika elastisitas permintaan suatu produk bersifat elastis atau elastisitas kurang dari 1, maka marginal revenue akan positif. Dalam kasus ini, penurunan harga akan meningkatkan jumlah unit yang terjual secara signifikan sehingga marginal revenue akan tetap positif. Sebaiknya, jika elastisitas permintaan bersifat inelastis atau elastisitas kurang dari 1, maka marginal revenue akan negatif. Dalam kasus ini, penurunan harga akan meningkatkan jumlah unit yang terjual dalam proporsi yang lebih kecil sehingga marginal revenue akan menjadi negatif. Yang kedua, hubungan antara elastisitas permintaan dan marginal revenue. Ketika elastisitas permintaan sama dengan 1, harga revenue akan menjadi 0. Dalam hal ini, perubahan harga tidak akan mempengaruhi total pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan produk.
Dengan memahami hubungan antara elastisitas permintaan dan marginal revenue, produsen dapat mengoptimalkan keputusan pendapatan harga untuk mencapai tujuan pendapatan maksimal. Pengolahan marginal revenue yang efektif dapat membantu produsen dalam menentukan strategi harga yang tepat untuk meningkatkan profitabilitas produk. Jadi yang berikut kita masuk ke contoh-contoh. Contoh soal pertama, perhitungan elastisitas permintaan. Sebuah perusahaan kursi menghadapi permintaan yang cukup inelastis. Ketika harga kursi dinaikkan dari 500.000 menjadi 550.000, jumlah penjualan menurun dari 1.000 unit menjadi 950 unit. Jadi pertanyaannya, hitunglah koefisien elastisitas permintaan untuk produk kursi ini. Yang pertama 0,5, koefisien elastis, 50 perubahan harga, 50 perubahan kuantitas. Jadi, untuk menghitung koefisien elastisitas permintaan, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Koefisien elastisitas sama dengan perubahan kuantitas per kuantitas awal, perubahan harga awal, dengan data yang diberikan perhitungannya adalah koefisien elastisitas min 50 per 1000 garing 50 per 500 sama dengan 0,5. Jadi, koefisien elastisitas permintaan untuk produk kursi ini adalah min 0,5 yang berarti permintaan bersifat inelastis. Contoh soal yang kedua, perhitungan average revenue. Perusahaan manufaktur produk elektronik menghadapi permintaan yang sangat elastis. Pada awalnya, mereka menjual produk dengan harga 800.000 dan terjual sebanyak 5.000 unit. Namun, mereka kemudian memutuskan untuk menurunkan harga menjadi 750 per unit. Yang pertama, 800K harga awal. Yang kedua, 750K harga baru. Jadi di sini disuruh hitunglah average revenue atau AR perusahaan sebelum dan sesudah penurunan harga. Untuk menghitung AR, kita dapat menggunakan rumus AR sama dengan total pendapatan per jumlah unit terjual. Sebelum penurunan harga, total pendapatan sama dengan 5.000 unit kali 800.000 sama dengan 4 miliar. Jadi AR awalnya AR awalnya adalah 800.000. Setelah penurunan harga menjadi 750.000, total pendapatan adalah 5.000 unit kali 750.000 sama dengan 3,75 miliar. Oleh karena itu, AR baru adalah Rp750.000. Contoh soal yang ketiga adalah perhitungan marginal revenue. Sebuah perusahaan penjualan sepatu olahraga memutuskan untuk menaikkan harga produk mereka dari 200.000 menjadi 220.000 per pasang. Akibatnya, jumlah penjualan menurun dari 10.000 unit menjadi 9.000 unit. Hitunglah marginal revenue atau MR perusahaan setelah kenaikan harga. Yang pertama 20K atau kenaikan harga. Yang kedua 1K atau penurunan kuantitas. Jadi, marginal revenue atau MR adalah perubahan total revenue atau TR yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Untuk menghitung MR, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. MR sama dengan ATR per AKI, di mana ATR adalah perubahan total revenue dan AKI adalah perubahan kuantitas terjual. Dalam kasus ini, ATR sama dengan 9.000 kali 220.000 dikurang 10.000 kali 200.000 sama dengan 1.980.000 dikurang 2 juta sama dengan min 20.000. Sementara AKI sama dengan 9.000 kurang 10.000 sama dengan 1.000. Jadi MR sama dengan min 20.000 per 1.000 sama dengan 20. Jadi hanya itu saja penjelasan terkait materi tentang hubungan elastisitas permintaan, average revenue, dan marginal revenue.
Saya minta maaf apabila ada kekurangan kata atau videonya kurang jelas. Saya mohon maaf.